السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ونصره ووالاه أما بعد ikhwati wa akhwati rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menikmati Maidatul Rahman, hidangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan berbagai jenis dan macam peribadatan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Pada kesempatan yang sangat sederhana ini, saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu tentang Lailatul Qadar. Apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Banyak penafsiran dari para ulama tentang ayat tersebut. Namun di sini saya ingin mengutipkan satu pengertian dari Lailatul Qadar yang saya temukan dalam kitab Sahih Muslim yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, qala al-ulama wa summiyat Lailatul Qadri lima yuktabu fiha lil malaikati minal aqdar wal arzaq wal ajal allati takunu fi tilka as-sanah. Wa qila summiyat Lailatul Qadri li'azami qadriha wa syarafiha wa ajma'a man yu'taddu bihi ala wujudiha wa dawamiha ila akhirid dahri. Lailatul Qadar itu dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu di mana malaikat mencatat rezeki, mencatat umur ataupun durasi, dan mencatat kondisi dalam kehidupan manusia selama 1 tahun. Ada juga yang mengatakan disebut dengan Lailatul Qadar karena malam tersebut memiliki kemuliaan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Dari situ saya menyimpulkan bahwa Lailatul Qadar adalah sebuah malam, berarti ini hanya berdurasi 12 jam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang melakukan ibadah sepanjang malam hingga terbit fajar. Apakah hubungan Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Ya, Lailatul Qadar memiliki korelasi yang kuat dengan nuzulul Quran karena kemuliaan Lailatul Qadar diawali dengan penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Malam itu menjadi mulia karena dipilih sebagai waktu menurunkan Al-Quran yang mulia. Apakah tanda-tanda fisik daripada Lailatul Qadar? Ini menjadi satu pertanyaan yang yang sering ditanya. Bagaimana kita mengetahui kalau malam ini Lailatul Qadar atau tidak? Ya, kita mengetahui malam Lailatul Qadar secara fisik itu bukan pada saat terjadinya Lailatul Qadar, tapi kita akan mengetahui esok hari atau pada pagi harinya. Dan saya akan memberikan beberapa tanda fisik yang pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Yang pertama, dalam hadis Bukhari dan Muslim diceritakan, qala famutirna lailata 23. Tanda fisik yang pertama adalah pada malam Lailatul Qadar itu terjadi hujan, ya, yang membasahi bumi.
tidak harus hujan yang lebat, tidak juga hujan gerimis, yang jelas disebut dengan terjadinya hujan yang membasahi bumi. Ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk bulannya setengah lingkaran kecil. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala tadzakarna lailatul qadri 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukum yadhkuru hatta tala'al qamar wa huwa mithlu shaqqi jafnatin itu artinya an-nisfu wal jafnatu al-qas'ah. Jadi setengah lingkaran, bulan berbentuk setengah lingkaran. Kemudian yang ketiga adalah matahari terbit di pagi hari pasca Lailatul Qadar dan sinar yang keluar dari matahari tersebut tidak menyilaukan mata. Ini bisa kita temukan dalam hadis riwayat Muslim juga. Annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yawmiha bayda la syu'a'a laha. Ya, nah ini beberapa bentuk fisik yang ada pada Lailatul Qadar. Sebagian terjadi pada malam itu, sebagian juga terjadi setelah malam itu. Selanjutnya yang terakhir adalah bahwasanya bagaimana agar kita bisa tip yang pertama adalah siapkan tenaga dengan tidur siang yang kita sebut dengan qailulah. Yang kedua, berniat untuk menghidupkan malam, kita niat sejak siang hari untuk bangun malam. Yang ketiga, melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Yang keempat, boleh membawa bekal agar tetap terjaga. Ya, mungkin kita bawa kopi ya atau teh atau yang lain. Yang kelima, i'tikaf di masjid lebih baik dan lebih kondusif. Dan yang keenam, tetap di masjid hingga terbit fajar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailatahu wa ayqaza ahlahu. Inilah beberapa uraian tentang Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.